Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak. Unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat UNIQ rahimakumullah, Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu peduli kepada sesamanya, lebih-lebih kepada saudara seagamanya. Berbicara tentang kepedulian, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban saudara kita. Di antara cara peduli kepada sesama adalah dengan kita memberi apa yang kita punya kepada mereka. Sahabat UNIQ, dalam hal memberi kadang hanya menjadi slogan bagi kita. Bicara tentang memberi yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah melazimkan hal ini? Yang tidak asing dan mungkin sering kali kita mendengar tentang memberi lebih dikenal dengan nama sedekah. Sahabat UNIQ, dalam sebuah bukunya, Al-Imam Muhammad ibnu Umar An-Nawawi Al-Bantani, seorang tokoh dan ulama harismatik Indonesia yang berasal dari Banten, dalam sebuah bukunya Tahqiq Al-Qaul Al-Hafidh menceritakan sebuah kisah yang luar biasa tentang sedekah. Sahabat UNIQ, dikisahkan pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ada seorang laki-laki hidup di sebuah desa. Di samping rumahnya ada sebuah pohon, di mana di pohon tersebut ada seekor burung merpati bersarang. Pada suatu hari, istri dari laki-laki tersebut meminta kepada suaminya untuk mengambil anak burung merpati yang kebetulan bersarang di dekat rumahnya. Maka tanpa pikir panjang, suaminya pun menaiki pohon tersebut dan mengambil anak merpati. Selepas hal itu terjadi, maka induk merpati melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian Nabi Sulaiman memanggil laki-laki tersebut datang ke kerajaannya. Kemudian Nabi Sulaiman menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut pada burung merpati adalah hal yang tidak baik. Kemudian Nabi Sulaiman menyuruh dia untuk segera bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Di lain waktu, setelah kejadian itu berjalan beberapa waktu, maka kemudian istrinya lagi-lagi meminta kepada laki-laki itu untuk kembali mengambil anak burung merpati dengan alasan anaknya tidak makan dan sangat lapar. Tapi kemudian lelaki itu mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, untuk saat ini mungkin saya tidak bisa meloloskan permintaan kamu, karena saya telah berjanji kepada Nabi Sulaiman untuk tidak lagi mengerjakan perbuatan itu." Sambil mendengar apa yang disampaikan oleh suaminya, istri tersebut kemudian berkata, "Wahai suamiku, apakah kamu mengira Nabi Sulaiman itu peduli dengan kita dan burung merpati itu? Sedangkan kita tahu dia sibuk mengurusi pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kerajaannya." Akhirnya setelah dibujuk beberapa kali oleh istrinya, lelaki itu pun kemudian tidak kuasa menolak lagi.
Akhirnya naiklah ia ke pohon itu dan kemudian mengambil anak burung merpati yang kedua kalinya. Induk merpati lagi-lagi kemudian datang kepada Nabi Sulaiman dan menyampaikan apa yang terjadi dengan anaknya. Nabi Sulaiman ketika mendengar apa yang disampaikan oleh induk merpati menjadi sangat marah. Maka kemudian beliau memanggil jin yang ada di ujung timur dan jin yang ada di penjuru bagian barat. Kemudian Nabi Sulaiman menyampaikan kepada jin itu, "Wahai jin, saya tugaskan kamu untuk menjaga pohon tersebut agar jangan sampai lelaki itu kemudian mengambil anak burung merpati. Apabila suatu saat kamu menjumpai dia menaiki pohon tersebut, raihlah kedua kakinya, campakkan ia ke tanah hingga kemudian ia jatuh." Si jin kemudian menjawab, "Baik tuanku Nabi Sulaiman, kami akan menjalankan apa yang ditugaskan kepada kami." Selang berapa lama, akhirnya burung merpati kembali bertelur dan menetaslah telurnya kemudian menjadi anakannya lagi. Si istri dari lelaki tersebut kembali menyuruh kepada suaminya untuk mengambil anak burung merpati. Tanpa pikir panjang, suaminya kemudian berangkat. Baru saja dia mau menaiki pohon itu, tahu-tahu ada di depan rumahnya seorang pengemis yang kemudian mengetuk pintunya, minta kepada dia untuk diberikan sesuatu yang ada di dalam rumahnya. Lelaki itu pun melihat dan kemudian menyuruh kepada istrinya, "Wahai istriku, di depan rumah kita ada pengemis. Ambillah barang-barang yang bisa bermanfaat bagi pengemis itu." Istrinya kemudian menjawab, "Wahai suamiku, kita tidak punya barang-barang apa lagi. Apa yang akan kita berikan kepada dia?" Seketika lelaki itu pun melompat dari pohon itu kemudian masuk ke rumahnya, keluar dari rumahnya dengan membawa segenggam makanan dan diberikanlah makanan itu kepada pengemis tersebut. Pengemis itu pun berterima kasih kemudian pergi dari rumahnya dan lelaki itu pun memanjat lagi pohon di mana anak merpati itu ada. Memanjat ke atas, mengambil anaknya, kemudian turunlah ia. Lagi-lagi induk merpati yang melihat kejadian tersebut melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwa lagi-lagi lelaki tersebut mengambil anaknya. Nabi Sulaiman sangat marah. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman sebelumnya telah menugaskan 2 jin untuk menjaga pohon itu dari laki-laki yang akan mengambil anak burung merpati. Maka kemudian dipanggillah 2 jin itu menghadap kepada beliau. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Wahai jin, kamu telah benar-benar mengkhianati saya, sehingga kemudian kamu lalai terhadap tugas yang sudah saya berikan kepada kamu." Si jin kemudian menjawab, "Wahai Nabi Sulaiman, kami sama sekali tidak mengkhianati Anda. Kami telah menjaga apa yang telah Anda perintahkan kepada kami. Hanya saja ketika suatu saat lelaki itu mau memanjat, kemudian ada pengemis datang ke rumahnya, dia tidak jadi memanjat. Kemudian dia turun dan memberikan makanan kepada pengemis itu. Ketika dia balik lagi, memanjat lagi ke pohon tersebut, kami berdua sudah berusaha turun untuk meraih kakinya dan akan mencampakkan dia ke bumi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus 2 malaikat. Yang satu memegang leher saya pun dicampakkan sampai jauh di ujung timur. Teman saya juga mendapatkan perlakuan yang sama. Diambillah leher teman saya kemudian dicampakkan sampai berada di ujung barat. Masya Allah, Allahu Akbar. Betapa sedekah dapat membebaskan lelaki tersebut dari mara bahaya yang mengintainya. Sahabat UniQ, dari kisah tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa
sedekah sekecil apapun pasti akan mendatangkan manfaat yang luar biasa bagi yang mengerjakannya. Tapi lagi-lagi bicara tentang sedekah adalah bicara tentang keimanan. Mereka yang beriman pasti akan selalu melaksanakan sedekah, dan sebaliknya. Pasti yang kurang imannya dan tidak percaya dengan keajaiban sedekah, tidak percaya dengan pahala yang luar biasa, pasti juga akan mikir-mikir untuk melakukannya. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang ringan untuk bersedekah, yang ringan untuk membantu sahabat, saudara, dan siapapun yang membutuhkan pertolongan dari kita. Sampai jumpa di cerita Hikmah Ramadan SDIT Baitul Jihad lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.